dengan tebal apa yang disampaikan oleh Pak Aris kemarin dalam ceramah pagi dan juga disampaikan oleh Pak Ketua Takmir pada ceramah kemarin sore. Di antara yang disampaikan Pak Aris kemarin itu poinnya adalah bagaimana kita beribadah itu lebih baik, berdoa, memahami apa yang kita baca, dan kemudian bagaimana kita terus menjadi lebih baik. Karena kita beruntung punya Rasulullah yang menjadi tauladan kita, kira-kira begitu. Nah kemudian Pak Agus Hakim kemarin kajian sore itu menyampaikan bahwa kita dalam beribadah itu perlu punya referensi. Sehingga beliau kemarin ketika mengaji sore itu membawa kitab yang itu sebagai rujukan. Dan kenapa ini penting? Karena ini berarti adalah pentingnya kita terus belajar. Karena dalam hadis Bukhari itu qala Rasulullah al-qawlu qabla al-qawl wal amal. Hadisnya pendek sekali dan mudah dihafal, bahwa kita sebelum berucap, sebelum beramal itu harus didahului dengan ilmu. Makanya al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Dan itulah yang mendasari kita dalam kemudian menjadi muslim yang lebih baik. Kenapa? Karena standarnya seorang muslim itu sebagaimana hadis riwayat Hakim yang sudah sangat kita hafal bersama-sama, maka yaumuhu khairan min amsihi fa huwa radiyah. Nah, kalau dengan berilmu insyaallah akan bisa bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fa huwa maghbun. Jadi kalau hari ini sama dengan kemarin itu adalah sudah merugi. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin-kemarin, maka itu adalah yang terlaknat atau celaka. Nah, maka di bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa istimewa. Bagaimana kita terus meningkatkan keberislaman kita menjadi semakin lebih baik, semakin lebih baik, dan semakin lebih baik. Kenapa? Karena cara kita berislam itu dalam kitab-kitab usulul fiqh, kitab-kitab dalam metodologi istinbat hukum. Cara kita berislam itu dibagi tiga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Itu adalah cara beragama yang paling tinggi dan paling tinggi, paling dianjurkan dalam agama kita. Pahalanya luar biasa banyak. Kemudian yang kedua itu adalah muttabi atau ittiba, perilakunya orangnya namanya muttabi. Kemudian yang terakhir itu adalah taklid. Orangnya disebut sebagai muqallid. Nah, ijtihad itu luar biasa karena itu adalah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbati minal kitabi was sunnah. Jadi mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak dengan cara istinbat hukum langsung dari Quran dan Sunnah. Nah, ini kalau orang yang levelnya sebagai sudah mencapai mujtahid, itu wajib hukumnya, beragamanya itu harus dengan ijtihad. Kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i, imam-imam mazhab itu dahsyat sekali, luar biasa. Ya, mereka memang tokoh-tokoh panutan kita yang menjadi mustahid dan menjadi panutan kita dalam beragama. Nah, Imam Syafi'i misalnya usia 9 tahun itu sudah hafal Quran, 15 tahun itu sudah ribuan hadis, sehingga 15 tahun sudah menjadi mufti. Nah, tentu ini dahsyat sekali karena tidak semua orang bisa begitu. Nah, tapi belakangan juga banyak orang yang 9 tahun anak-anak itu yang hafal Quran juga. Tapi bedanya
Kalau Imam Syafi'i karena memang orang Arab gitu ya, sehingga beliau memang begitu hafal ya juga paham. Apalagi ditambah dengan belajarnya yang luar biasa. Itu level pertama. Jadi orang yang sudah level mujtahid, wajib hukumnya beragamanya itu adalah berijtihad. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ittiba. Ittiba itu apa? Adalah qabulu atau ittiba'u qaulul qail wa anta tadri min aina ma'khadahu. Jadi mengikuti suatu pendapat, suatu qaul, tapi tahu dari mana qaul itu bisa ada. Itu adalah ittiba. Nah, ittiba ini sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran itu ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, dalam Al-A'raf ayat 3. Jadi ittiba itu memang sangat dianjurkan. Jadi kalau mujtahid tadi wajib, tapi kalau ittiba itu sangat dianjurkan, dan bahkan kita beragama itu minimal adalah mutabi. Jadi kita ketika mengikuti suatu qaul, mengikuti suatu pendapat, itu tahu dari mana itu diambil, dari ayat apa, dari hadisnya bagaimana. Nah, maka kemarin ketika merujuk kepada kitab, apalagi kemudian sekarang luar biasa banyak kitab yang bisa kita jadikan rujukan untuk tahu itu. Misalnya kalau yang sudah banyak terjemahnya dalam bahasa Indonesia, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh misalnya, karya Syekh Muhammad Zuhaili yang menjadi banyak pegangan di mana-mana. Itu kalau kita mau membaca itu, maka kita akan menjadi mutabi. Karena dengan tahu bagaimana hukumnya, dan Syekh Muhammad Zuhaili menjelaskan dari mana ini bisa diambil, kenapa kok hukumnya menjadi demikian, itu adalah mutabi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah taklid. Nah, taklid itu apa? Taklid itu adalah wat-taklidu qaulul qaulil qail wa anta la tadri min aina ma'khadahu. Yakni mengikuti suatu pendapat tapi tidak tahu dari mana pendapat itu muncul. Nah, taklid ini pada batas-batas tertentu dibolehkan. Akan tetapi taklid dalam beragama itu dikecam dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dalam misalnya surat Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Al-ayat. Jadi ketika dikatakan yuk kita ikuti ittiba kepada apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dijawab oleh yang taklid? Nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Hanya mengikuti apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang. Nah, tidak berusaha untuk bagaimana tahu kenapa ada begitu. Itu namanya taklid. Dalam ayat yang lain juga dikecam, Al-Maidah 104. Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu illa ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Al-ayat. Jadi ketika dikatakan mari kita mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, maka ya taklid akan menjawab qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami mengikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami, para tetua-tetua kami. Nah, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi level beragama yang pertama adalah ijtihad. Itu kalau kita sekarang umumnya itu sulit, tapi ini tetap dilakukan hingga hari ini, sehingga semua persoalan dalam hidup kita itu ada jawabannya.
Tapi sekarang tidak mujtahid mustakil, jadi kayak Imam Syafi'i gitu tidak, tapi namanya ijtihad tabai, jama'i, ijtihad bersama-sama. Jadi misalnya kalau di MUI ada namanya komisi fatwa, kalau di NU itu ada Bahsul Masail, nanti kemudian diputuskan. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Kalau dalam bidang ekonomi syariah ada Dewan Syariah Nasional, itu adalah ijtihadnya jama'i. Artinya ijtihadnya dilakukan hingga hari ini. Nah kemudian kalau muttabi itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan tadi, itu bahwa kita dalam beragama itu harus tahu dari mana itu diambil. Agar apa? Karena yang kita ikuti seperti disampaikan Pak Aris kemarin, kita punya tuntunan Rasulullah SAW yang menjadi teladan. Sehingga dengan begitu beragama kita menjadi lebih baik. Nah kalau yang terakhir taklid gimana? Nah itu untuk yang awam, yang benar-benar nggak bisa, yang benar-benar sudah mungkin telinganya sudah nggak bisa mendengar, matanya sudah nggak bisa untuk membaca, yaitu taklid nggak apa-apa, masih dibolehkan. Karena memang sudah tidak bisa menambah ilmunya. Nah dalam konteks sekarang ini, kalau kita mau belajar itu luar biasa banyak sumber ilmu yang bisa kita lakukan. Jadi untuk menjadi muttabi itu mudah sekali. Bagi yang biasa baca kitab kuning, baca kitab gundul, sekarang itu luar biasa banyak namanya perpustakaan, maktabah yang free, platformnya luar biasa banyak. Misalnya maktabah Waqfiyah, ada Syamilah, ada Nur juga seperti nama masjid Nur, maktabah Nur juga ada. Banyak sekali platformnya. Dulu ketika saya belajar di Ummul Qura University di Makkah Al-Mukarramah, itu saya kagum dengan dosen-dosen kami yang senior banget gitu, sangat senior. Itu beliau-beliau itu masuk kelas itu nggak bawa kitab. Nggak bawa kitab, nggak bawa ini. Kenapa? Karena semuanya itu sudah dari komputer, maktabahnya itu. Jadi ketika ngajar itu langsung klik, buka layar, keluar, itu kemudian langsung kitab-kitab yang kita mau cari apa yang kita bahas apa hari itu. Karena maktabah Syamilah, maktabah Waqfiyah itu luar biasa. Itu maktabah Waqfiyah itu kalau misalnya di print masjid ini keseluruhan nggak muat kayak. Itu baru satu platform. Karena semua kitab tafsir itu ada. Semua kitab hadis ada, sarahnya ada semua. Nah itu semuanya free, gratis, nggak perlu bayar. Nah di sisi lain kalau misalnya kita tidak bisa membaca bahasa Arab, banyak sekali sekarang e-book yang gratis. Saya punya banyak link e-book gratis. Kalau berkenan itu bisa jabri saya. Pengen baca buku-buku bahasa Indonesia gratis, kitab-kitab gratis saya kasih. Banyak sekali buku-buku terjemahan yang juga itu free, tidak perlu bayar. Karena kalau dulu mungkin belajar itu bayarnya mahal. Satu kitab itu bisa nilainya jutaan. Buyut saya dulu yang meninggal di Makkah gitu, karena berangkat haji nggak pulang. Itu dulu kalau mau beli kitab Ihya itu jualnya sapi satu, itu baru dapat satu kitab Ihya. Nah itu dulu. Nah sekarang semuanya sudah tersedia. Tergantung pada kita mau belajar menurut. Nah ini mumpung Ramadan penting sekali kita meningkatkan kualitas beragama kita, karena belajar itu tidak dibatasi usia. Bahkan belajar itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hukumnya sangat fardu wajib banget. Jadi fardhu itu beda dengan fardu biasa. Sangat wajib. Nah sekarang luar biasa banyak caranya untuk bisa menjadi muttabi. Mengikuti ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Gus Baha, itu bisa menjadi muttabi. Banyak sekali. Kalau misalnya kita malas baca buku, nah itu banyak sekali channel-channel YouTube yang bisa mengantarkan kita menjadi muttabi. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjadi lebih baik dalam kita beragama, karena beragama itu adalah yang bagian utama kita diperintahkan dan juga disertakan, yakni bagian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
Mudah-mudahan kita bisa menjadi selamat di dunia wal akhirah. Demikian, terima kasih, mohon maaf.